Mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus, segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 572, betul nggih? Khabar yang bermakna seperti ini banyak, dan sebagiannya telah disebutkan di dalam kitab ini. Dan kesimpulannya, segala macam binatang dan benda mati kelak akan dikumpulkan, karena mereka pun dapat mengetahui
melihat, hadir, dan memberi kesaksian setingkat mereka sebagai binatang, bukan setingkat kita. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 44, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Dan firman Allah Ta'ala pula di surah Ar-Ra'd ayat 15 yang artinya, hanya kepada Allah lah bersujud patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan bersujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang hari. Dan firman-Nya juga di surah Al-Hajj ayat 18. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohonan, dan binatang-binatang semelata. Al-Hajj ayat 18. Di sini tidak dikatakan mereka bersujud dan bertasbih dengan lisan al-hal ataupun bukan dengan lisan al-maqal. Tidak dikatakan seperti itu. Jadi kita katakan ini majaz. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang hakiki sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya di Al-An'am ayat 57. Sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya. Saya katakan ini semua benar berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tersebut di atas. Hadis ini sahih. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kesaksian bumi terhadap apa-apa yang dilakukan makhluk apapun di atasnya. Hadis ini juga sahih dan juga berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang kesaksian harta yang akan kita terangkan nanti. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat berkata kepada binatang-binatang itu, Allah Jalla Sana'uhu mengumpulkan kamu sekalian bukan untuk diberi pahala ataupun siksa, tetapi mengumpulkan kamu supaya memberi kesaksian atas keburukan Bani Adam. Demikian kata Al-Qushairi ketika menerangkan nama Allah Al-Muqsitul Jami'. Dan perkataannya ini benar adanya, maka camkanlah. Baik, saya mau terangkan. Kenapa mereka dikumpulkan? Karena ternyata tidak hanya binatang, pohon, dan semua yang kita lihat tampak tidak mengerti ini, ternyata menurut Allah mereka mengerti. Ini tembok-tembok masjid ini kesannya kan benda mati. Tapi Allah mengatakan mereka mengerti. Mengerti dengan perintah Allah untuk bersujud kepada Allah. Mengerti dengan perintah Allah untuk bertasbih. Sehingga dikatakan bersujud dan bertasbih apa saja yang ada di alam semesta ini. Ya tentu kecuali manusia dan jin. Sampai sini berarti mereka ini bukan seperti yang kita anggap gitu loh. Yang kita anggap hanya sebongkah marmer, sebongkah tembok, sebongkah batu yang nggak ngerti apa-apa. Mungkin pohon itu tidak punya mata untuk melihat, tapi dia punya naluri, dia punya insting, dia punya sifat dan macam-macam. Dan yang pasti Allah memberitahukan semua itu bertasbih. Semua yang apa yang di langit dan bumi itu bersujud. Ya tentu sujudnya, tasbihnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, mereka nanti dipanggil itu memang untuk menjadi saksi di antaranya.
Ayat umum bahwa alam semesta ini menjadi saksi itu adalah di Az-Zalzalah itu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Jadi nanti bumi ini akan bicara, menceritakan apa yang ada di atasnya. Jadi kita ngaji hari ini, karpetnya nanti cerita. Oh iya, saya jadi saksi. Si ibu ini, si ibu itu jadi ngaji, jadi saksi. Tembok-tembok masjid itu jadi saksi. Cerita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Izin minum lagi nggih. Saya sabrik ya. Kalau ada tersaing nyangkutnya. Apa? Kalau min pusing kepala saya. Ya. Kalau ada minnya itu kepala saya apa? Oh yang itu ya madam. Yang madam dulu pernah kasih itu ya. Ini tasnya bisa berarti. Boleh madam. Hangat ini? Iya ya, harus bisa. Ayo Pak, di ini juga di leherin tambah. Di leher juga? Boleh, leherin kalau bisa. Masih madam ya? Iya. Angkat kayaknya Pak ke sini. Mau? Peppermint tapi bukan mint. Ya nanti deh. Saya kalau minum mint tuh dari SMA itu sakit kepala, saya nggak tahu kenapa itu. Bon, ini ketinggalan madam. Ya nanti aneh diambil di hidung juga. Ya, tapi ini sudah. Oh iya enak. Baik, saya ulang ya. Matur nuwun. Jazakumullah khairan. Bon, lanjut. Jadi nanti semua itu bicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Semua bicara nanti. Nah, itu saksi mati. Ada lagi yang dibangkitkan dalam hadis tadi itu. Maaf, tadi nggak sebutan, tapi nanti di belakang insya Allah ada ketemu. Yang dibangkitkan itu diantaranya adalah hari. Dan hari pertama yang Allah bangkitkan hari Jumat. Di kitab ini nanti kita ketemu insya Allah. Hari yang pertama Allah bangkitkan hari Jumat. Itu jadi saksi. Hari Jumat subuh di MBR ada pengajian. Siapa yang hadir hari Jumat jadi saksi. Termasuk di waktu duha ada pengajian jadi saksi. Dan saksi ini menguatkan kebaikan yang bersangkutan. Menguatkan posisinya di sisi Allah sehingga dia kalau bahasa kita distempel jadi orang baik. Itu kalau dia mengisi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan. Satu lagi, harta benda itu juga jadi saksi. Kekhawatirannya bagaimana? Kalau semua itu menjadi saksi atas semua perbuatan kita, baik dan buruk. Karena di Az-Zalzalah itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin
syarra. Kalau kena itu gimana? Alamat celaka sudah. Bayangkan kalau semua hari menceritakan perbuatan kita, tidak kebaikan tapi perbuatan kita. Kalau semua tempat menceritakan perbuatan kita, kalau semua harta benda kita menceritakan perbuatan kita, kira-kira kalau mau jujur ya, celaka apa celaka kira-kira? Allah. Maka mumpung kita masih hidup ini, mumpung kita masih hidup, mohonlah kepada Allah agar tidak semuanya dibuka dan dibahas serta tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semuanya kalaupun dibuka tapi tidak dipersoalkan. Dan harapan kita sih ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering saya bilang kiatnya itu. Bu dokter hafal itu 5 itu. 5 hal yang kalau kita kerjakan insya Allah kasus kita ditutup oleh Allah. Dan kalaupun dibuka secara privat antara kita dengan Allah saja, tidak dipublikasikan, itu pun ujungnya di SP3-kan oleh Allah atau dipeti S-kan oleh Allah atau di deponoring wis gampangane tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 hal itu? Sudah sering saya sampaikan ya. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak memaafkan sesama. Tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Udah 5 itu insya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan, insya Allah lah. Insya Allah. Kalaupun nanti ada pembahasan tentang amal kita, maka ujungnya ditutup kasusnya itu. Dan itu pun privat, Allah memanggil kita secara pribadi. Tidak dipublikasikan, tidak dipermalukan. Hadisnya Sahih Bukhari dan sudah sering saya bahas di sini hadisnya. Allah, makanya mumpung masih hidup, 5 hal tadi, paling tidak 5 hal itu kerjakan baik-baik. Karena kalau tidak, ngerinya dibahas semua dan dipermalukan di depan semua orang, dan naudzubillah ujungnya neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya mudah-mudahan waktu, tempat, bumi ini misalnya, harta kita, Allah tutup kesaksian buruknya tentang kita, dan Allah ampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. Karena saya ulang, kalau semua bicara tentang diri kita, semuanya perbuatan kita, kayaknya kok ya celaka kayaknya itu seperti itu. Tapi karena ada maha baiknya Allah, ada maha pengampunnya Allah, ada maha pemaafnya Allah, maka kita besar harapannya kepada Allah, semoga semua itu ditutup kasusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Pahala puasa dalam hisab. Ada sebagian ulama yang beranggapan bahwa puasa itu dikhususkan untuk pelakunya. Pahalanya sepenuhnya hanya diberikan kepadanya, tanpa diambil sedikit pun daripadanya, walaupun untuk membayar suatu penganiayaan yang dia lakukan sekalipun. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Asyiyamuli wa ana ajzibi. Asyiyamuli, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana, dan aku, ajzi, aku langsung yang akan membalas bihi, pahala puasa tersebut. Tapi hadis-hadis lain dalam bab ini membantah anggapan tersebut.
Karena hak-hak bisa diambil dari amal apa saja, baik itu puasa atau lainnya. Ada pula yang mengatakan puasa itu adalah untuk Allah. Jika puasa tidak diketahui oleh seseorang dan tidak ditulis pada lembaran amal, berarti ia ditutupi oleh Allah dan sembunyikan olehnya, sehingga pada suatu ketika ia menjadi perisai bagi pelakunya dari azab. Yakni ketika orang-orang lain dilemparkan keburukan-keburukan mereka kepadanya, maka ia menghindarkan dari mereka dan dilindungi oleh puasanya. Maka ia menghindari dari mereka dan dilindungi oleh puasanya. Dengan begitu orang-orang yang melemparinya dengan keburukan-keburukan itu tidak dapat bahaya. Tidak dapat bahayanya, karena keburukan-keburukan mereka telah hilang dari mereka. Di sisi lain, orang yang dilempari itu pun tidak mendapatkan bahaya karena puasanya itu telah menjadi perisai baginya. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi mengatakan dalam Sirajul Muridin, ini adalah takwil yang baik insyaallah ta'ala dan tidak menimbulkan pertentangan, alhamdulillah. Gini ya, ada yang berpendapat bahwa khusus untuk amalan puasa pahalanya tidak bisa dikurangi karena kesalahan kita kepada orang lain. Ini pendapat, karena ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan, Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan hanya aku yang akan membalasnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Al-Qurtubi dengan mengatakan enggak begitu pemahamannya. Kenapa? Karena di hadis Sahih Muslim tentang orang yang bangkrut, itu orang itu membawa pahala hajinya, sholatnya, puasanya. Disebut kata puasa di situ. Berarti puasa masih kena. Lah terus bagaimana memahami hadis asyamu li wa ana ajzibi? Oleh Imam Al-Qurtubi dikutipkan pendapat ulama yang mengatakan itu barangkali khusus untuk puasa, yang betul-betul tidak ada yang tahu bahwa dia puasa kecuali Allah dan dia saja. Sehingga pahalanya pun itu tidak tercatat dalam catatan amal, karena saking rahasianya puasa itu terkait ikhlasnya dia antara dia dengan Allah saja itu. Kemudian nanti Allah langsung yang akan menggunakan puasa itu guna melindungi orang itu dari mara bahaya di yaumil hisab itu. Wah, bagaimana bentuknya ini? Wallahu a'lam. Karena begini, satu-satunya ibadah yang tidak ada yang tahu hakikatnya dia puasa atau tidak, itu hanya Allah, hanya puasa. Yang saya tahu ya. Atau salah satunya adalah puasa. Bukan, kalau tidak boleh bilang hanya, salah satunya adalah puasa. Orang kalau sholat kelihatan sholat, ya kan? Taklim kelihatan taklim. Apalagi haji umroh kelihatan. Tapi kalau untuk puasa, tidak ada yang tahu hakikatnya orang itu puasa atau tidak kecuali Allah dan pelakunya. Orang bisa saja ngaku puasa, tapi ternyata tidak, bisa nggak? Bisa. Mau ketahuan sama temennya di siang hari lagi minum, loh, gak puasa kamu? Astagfirullah, lupa saya. Begitu. Masih bisa ngeles, masih bisa. Iya kan, bisa bohong orang kan. Wong kita kumur-kumur angin korupsi nelen dikit gak ada yang tahu kok, kecuali Allah dan dia saja. Puasa itu betul-betul tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah dan dia saja. Dan sangat mungkin ada sebagian hamba itu saking ikhlasnya, rapi dan ikhlasnya puasanya itu, dan untuk ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hamba itu saja. Itu pribadi antara Allah dan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ikhlas itu sesuatu yang bahkan malaikat juru catat tidak bisa mengendus. Tidak bisa, bukan mengendus kok, sawangannya mengendus. Tidak bisa mendeteksi ikhlas itu. Itu betul-betul pure murni antara Allah dengan hamba itu. Makanya di masa Nabi masih sugeng, bukan sugeng nama orang ya. Ketika Nabi masih bersama para sahabat, saat itu
Nabi sudah melarang menuduh orang tidak ikhlas. Karena ikhlas dan tidak ikhlasnya seseorang itu betul-betul wilayah privat antara Allah dengan hamba itu. Dan ibu kalau pernah baca hadis yang cukup panjang tentang malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat juru lapor. Malaikat juru lapor ini membawa amalan-amalan orang yang begitu banyak. Yang langit pertama ditolak, langit kedua ada yang ditolak, ada langit ketiga baru ditolak. Ada nanti yang di hadapan Allah juga masih ada yang ditolak. Kenapa? Karena malaikat taunya orang ini beramal dan dicatat. Tapi ternyata di hadapan Allah dia tidak ikhlas. Berarti malaikat tidak bisa menjangkau hakikat hati seseorang ikhlas atau tidak ikhlas. Malaikat cuma tahu aroma wanginya. Orang kalau beramal soleh itu aromanya wangi dan malaikat mencium aroma itu dan malaikat senang mendekat dan dicatat. Tapi ikhlas atau tidak ikhlas malaikat tidak tahu. Nah, itu malah wilayah privasi. Hanya Allah dengan hamba itu sendiri. Wah, Ustadz, kalau ujung-ujungnya amalan kita nggak diterima bagaimana, Ustadz? Nah, itu yang sering dihembuskan oleh setan. Diterima nggak amal ibadah saya? Diterima nggak tobat saya ya? Sebagian mungkin berkata karena diprovokasi oleh setan, percuma dong sholat kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Percuma dong tobat kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Akhirnya secara gegabah mengambil kesimpulan, ya udah nggak usah sholat, ya udah nggak usah tobat. Nah, untuk masalah ini, Abil Hasan Asyadzili rahimahullah memberikan rumus. Ini rumus beliau ya, ini manhaj beliau, Abul Hasan Asyadzili rahimahullah. Kata beliau, kalau nanti setan ngomong kayak gitu, ini mafhum riwayat ya. Kalau setan menggoda kita seperti itu, diterima nggak ibadah saya? Diterima nggak tobat saya? Ya percuma dong kalau nggak diterima. Udah nggak usah sholat, nggak usah ibadah. Kalau menggoda gitu, ini jawaban kata beliau. Kalau dia nanya lagi, diterima nggak? Jawab gini aja. Saya yakin bahwa ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Saya yakin taubat saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, karena maha baiknya Allah. Itu rumusnya itu. Kalau karena baiknya kita GR namanya, ujub, tidak boleh. Tapi kalau kita merasa itu karena maha baiknya Allah, itu yang benar. Karena yang ada kita bersyukur pada Allah. Satu dulu. Yang kedua, karena kita makhluk yang syarat dengan kekurangan, maka kita harus terus belajar. Karena kita makhluk yang syarat dengan kekurangan, makanya kita harus terus belajar untuk memperbaiki diri. Yang kedua, yang ketiga, di setiap sholat di doa iftiros itu, kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, ada doa wajburni. Wajburni itu artinya, ya Allah tutupilah kekurangan-kekuranganku. Itu seperti itu. Jinun dulu ya. Wajburni artinya tutupilah kekurangan-kekuranganku. Karena kalau kita ngomong sempurna, siapa yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Saya sering sampaikan di sini, tidak ada jalan kesempurnaan untuk manusia di dunia ini, tidak ada. Yang ada jalan kebaikan. Dan itu bawahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita dihibur dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang untuk sampai pada keridhaan kami, maka kami akan tunjuki dia ke jalan-jalan
yang buat dia sampai kepada keridhaan kami. Jadi orang itu kalau mau bermujahadah, bersungguh-sungguh, bermujahadah itu bersungguh-sungguh. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Untuk sampai pada keridhaan Allah, maka Allah akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada Allah dengan selamat. Itu jaminan dari Allah, asal kita mau sungguh-sungguh. Biasanya para ulama kalau bahas ayat ini, Al-Ankabut ayat 69, para mufassir biasanya mengutip hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana hadisnya itu? Hambaku mendekat kepadaku sehasta, sejengkal, maka akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang ya, semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Wes, kalau mau saya tegaskan lagi, taruhlah misalnya, saya ulang, taruhlah misalnya ibadah-ibadah kita ini kualitasnya kualitas jelek lah, misalnya. Tapi hati kita benar-benar pengen dekat dengan Allah. Dengan segala keterbatasan kita yang amalnya kualitas C itu misalnya itu. Misalnya. Tapi dengan penjelasan tadi itu kita nggak usah khawatir. Yang penting husnudzon, baik sangka kepada Allah, yakin saja bahwa ibadah kita diterima oleh Allah bukan karena baiknya kita, bukan. Tapi karena maha baiknya Allah. Terus berusaha memperbaiki terus menerus. Jangan lupa bahwa di dalam sholat itu ada doa wajburni itu yang sungguh-sungguh itu supaya kita ditutupi kekurangan-kekurangan kita. Karena nggak ada yang sempurna kita ini. Pasti ada kurangnya. Maka semoga itu ditutup oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Kemudian jangan lupa bermujahadah. Berusaha terus untuk mendekat kepada Allah. Karena Allah janji pasti Allah akan tunjuki atau antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada Allah, pada keridhaan Allah dengan selamat. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih? Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Pembalasan atas menganiaya kafir dhimmi. Abu Dawud meriwayatkan dari Sofwan ibn Sulaim dengan sanadnya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man dzalama muahidan awin taqasahu fi haqqihi aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Ketahuilah barang siapa berbuat aniaya terhadap orang kafir yang telah mendapat janji perlindungan atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku menjadi pembela si kafir itu pada hari kiamat. Hadisnya riwayat hadis sahih riwayat hadis ini dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Di sini ada kafir mu'ahad namanya. Mu'ahad itu orang di luar Islam yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kalau kafir dhimmi itu orang di luar Islam yang membayar jizyah. Jizyah itu semacam pajak untuk jaminan keamanan dan keselamatan mereka di negeri kaum muslimin. Itu namanya jizyah. Itu dhimmi namanya. Kalau mu'ahad itu orang di luar Islam yang membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kalau saya menilai
orang-orang di luar Islam di Indonesia itu kategorinya hadis ini mu'ahad. Itu muslim dan non muslim terikat perjanjian untuk damai tinggal di Indonesia dalam satu ikatan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks seperti Indonesia ini tidak boleh kita sebagai seorang muslim berbuat zalim kepada non muslim yang mu'ahad seperti ini, tidak boleh. Tadi contohkan termasuk mengurangi haknya misalnya, apalagi mengambil haknya tanpa kerelaan hatinya. Itu yang saya pernah cerita, mungkin di sini atau belum saya lupa. Bu Alfi mau ini? Nggih, monggo. Gantian. Jadi apa namanya? Saya mungkin pernah cerita apa enggak di sini ya? Kejadiannya itu di daerah Bintara. Ada seorang Pak Haji dengan dalih pinjam uang untuk anak-anak yatimnya, pinjamnya ke seorang Chinese non muslim 500 juta. Ketika waktunya bayar, nggak mau bayar, mending nggak bisa, nggak mau bayar. Alasannya kenapa? Orang kafir ini nggak usah dibayar. Sampai si Chinese non muslim ini mengatakan, udahlah Pak Haji, bayar separuhnya aja nggak apa-apa buat anak yatim ini. Bayar separuhnya aja 250 juta, nggak mau bayar. Ngisi-ngisi wong Islam. Dan begitu itu masih ada loh orang-orang punya pemikiran seperti itu. Sepunyanya orang kafir ambil aja udah, tanpa hak. Tidak boleh begitu. Ini masuk dalam hadis ini. Kalau sampai kita mendolimi mereka, padahal mereka terikat perjanjian damai dengan kita, maka tidak boleh. Yang boleh itu kalau harbi. Harbi itu yang resek, yang memang memerangi kaum muslimin, itu baru boleh. Tapi dalam konteks di mana mereka adalah orang-orang yang terikat perjanjian damai dengan kita tidak boleh berbuat jahat pada mereka. Bisa dipahami ya? Karena dalam Islam itu perihal berbuat baik pada sesama tidak dibatasi dengan agama. Dalam Islam perihal berbuat baik pada sesama tidak dibatasi dengan agama. Itu kecuali masalah akidah, masalah ibadah, itu baru kita tegas. Lakum dinukum waliyadin. Cara Allah Ta'ala membuat para seteru rela pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti pun Allah melakukan proses pendamaian di antara dua pihak yang tadinya bersengketa. Dikutip dalam kitab ini, seingat saya ya, saya belum baca, cuma seingat saya di sini dikutip. Nanti itu ada orang. Dan sehingga saya hadisnya ini kalau enggak hasan sahih hadisnya. Kaukamakol. Ini mafhum riwayat saya ceritakan ya. Ada dua orang yang bersengketa nanti di hadapan Allah. SOP-nya sebagaimana di Sahih Muslim. Ya udah, berikan kebaikan kamu sama dia. Kalau kebaikannya habis, dosa ini serahkan sama yang bersangkutan. Wes, kesimpulannya yang diambil kebaikannya harus masuk neraka. Hadisnya Sahih Muslim itu ya, harus masuk neraka. Wes. Terus kata Allah kepada si orang yang akan masuk surga karena pernah dizalimi oleh si fulan yang pertama tadi itu, Allah bilang sama dia, tengok ke atas. Dia lihat ke atas. Ada tempat yang begitu indahnya. Kata orang ini, ya Allah, indah banget tempat itu. Ya, punya siapa itu ya Allah? Punya siapa itu? Kata Allah, punya siapa saja yang sanggup membayarnya.
kata Allah. Itu surga yang indah banget itu untuk siapapun yang sanggup membayarnya. Kata orang itu lagi, siapa yang sanggup bayar surga ini ya Allah? Kata Allah, kamu. Kalau kamu memaafkan saudaramu ini. Kalau kamu memaafkan saudaramu ini. Kata orang ini, ya udah saya maafkan, nggak jadi, saya balikin kebaikannya semuanya. Akhirnya dia masuk surga yang indah itu, yang saudaranya tadi akhirnya masuk surga juga. Di sini dibahas, sehingga saya dibahas di sini. Itu terjadi pada kasus-kasus yang satu, ada orang punya salah sama orang lain. Sampai dia meninggal belum selesai masalah itu. Padahal si orang ini udah berusaha menyelesaikan, tapi nggak kemput oleh usia atau apa. Nah, yang begini insya Allah kan tidak, karena Allah kan maha tahu itikat baik orang itu. Ya, ujungnya akan diselesaikan oleh Allah dengan cara seperti itu. Itu kalau di pembahasan tentang al-asmaul husna itu tentang al-muqsitu. Allah yang maha adil, yang adilnya win-win solution. Happy ending. Semuanya bahagia. Atau ada orang yang dulu memang dia jahat banget, dolim banget lah. Nah, ketika dia tobat, orang yang mau dia mintai maaf ini udah meninggal. Dia nggak bisa, bingung gimana caranya. Akhirnya dia mengupayakan seperti yang saya ceritakan, mendoakan semoga orang yang diampuni oleh Allah, terus sedekah atas nama dia. Namanya juga sudah orang udah meninggal, keluarganya udah nggak tahu di mana rimbanya. Sementara dia tobat dalam keadaan di mana nggak ketemu sama orang itu. Yang begini-begini, insya Allah akan diupayakan. Atau jenis kedoliman yang kita nggak sengaja, itu insya Allah diampuni juga. Naik mobil, mungkin ibu-ibu udah bisa ngati-ngati, tapi kadang orang kena ciprat. Ya nama juga, tapi bukan sengaja. Bukan gitu. Kalau itu sengaja beda lagi. Ini kita yang tipe-tipe yang nggak sengaja. Ya, nggak cuma mobil, saya pun motor kadang nggak sengaja kan. Saya pikir dangkal ternyata dua. Akhirnya kan ya mungkin ada orang yang pernah terdolimi tanpa sengaja seperti itu. Dan macam-macam lah. Nah, jadi yang nggak sengaja begitu, insya Allah ujungnya didamaikan oleh Allah. Tapi yang tetap dalam kedolimannya, kejahatannya dan sampai matinya nggak ada tobat-tobatnya, ya sepertinya lah. Itu tetap berlaku hadis Sahih Muslim itu yang bangkrut itu. Makanya saya pernah sampaikan di sini, kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain dan sekiranya tidak mungkin minta maaf dan tidak bisa mengembalikan hak yang telah kita ambil, ingat baik-baik, tobat dulu, minta ampun pada Allah, minta akan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan, sedekah atas nama yang bersangkutan. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini tidak ada khilaf di antara para ulama insya Allah. Itu seperti itu. Jadi tobat, minta ampun pada Allah, mintakan ampun untuk yang bersangkutan, terus sedekah atas nama yang bersangkutan. Kalau minta ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan, saya sering sampaikan di sini istighfar versi Imam Ghazali dan kitab Minhajul Abidin itu yang astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Jadi ada kata-kata wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba dan dosa-dosa orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban minta maaf. Itu. Terus kalau soal sedekah atas nama mereka, saya sering sarankan di sini setiap kali sedekah atau dari sekarang kita niat ya. Nanti mungkin kita lupa tidak apa-apa. Pokoknya ya Allah, di pada sebagian sedekah hamba, semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban mengembalikan hak. Saya ulang ya Allah,
semoga sebagian pahala sedekah hamba untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban mengembalikan hak. Mudah-mudahan dengan itu, kalaupun di kasus ujungnya sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi itu, hadisnya kalau nggak hasan sahih itu akamakal. Itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, ada dalam di kitab ini disebutkan riwayatnya seperti yang saya baca ya akamakal, termasuk dalam pembahasan saya dalam kitab, dalam pembahasan nama Allah Al-Muqsitu itu. Wallahu alam bishawab. Cara Allah Ta'ala membuat para seteru rela pada hari kiamat. Sebelum saya masuk dalam pembahasan ini, ada yang mau tanya dulu mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan. Takutnya banyak pertanyaan. Monggo. Ada? Oke, Bu Popi. Monggo Bu Popi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita tidak ingat pernah bersalah kepada seseorang, tapi kemudian kita kena tipu, apakah itu karena kita pernah bersalah kepada seseorang atau memang kita tidak waspada atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Oke. Nabi itu tidak pernah menipu, tapi Nabi pernah ditipu. Nabi itu nggak pernah nipu, tapi pernah ditipu. Itu perjanjian Hudaybiyah kan Nabi ditipu itu. Jadi tidak selalu bahwa kalau kita dijahati orang itu berarti kita pernah jahat sama orang lain. Tidak selalu begitu. Walaupun mungkin. Walaupun apa? Mungkin. Saya itu ini cerita saja. Pernah suatu saat mau beli pizza ceritanya itu. Karena hujan, saya kan naik motor, jaketan, celana diwingkis. Celana itu digulung sampai tinggi lah. Saya masuk ke restorannya itu, pesen kan. Orang lain dilayani, saya itu belakangan, gak dilayani. Belakangan baru dilayani saya itu. Kesel saya itu dalam hati saya. Terus mau beli laptop di Grand Mall saat itu. Sama hujan juga, pakai jaket, celana masih digulung gitu. Saya bawa uang cash saat itu 5 juta. Karena saya nggak punya ATM saat itu. Punya tapi nggak berani gesek. Ya terus kan saya baru berani gesek ATM itu 2015. Saya ini awam tentang perbankan gitu. Saya bawa uang cash saat itu, mau beli laptop, nggak dilayani. Yang dilayani itu yang necis itu pun ujungnya dia malah jual laptop. Saya itu malam itu saya ngajar iktikaf di Harapan Indah. Saya cerita ke orang-orang, saya tadi kesel banget itu, beli pizza dikacangin, terus beli laptop dikacangin juga, padahal saya mau beli beneran. Akhirnya saya tinggal aja gak jadi beli. Ada jamaah saya nyeletuk ke saya gini. Ini celetukan jamaah saya. Mungkin Ustadz pernah begitu juga sama orang kali. Itu langsung dek saya. Dek itu tidak marah sama dia, enggak. Muhasabah saya. Mungkin saya pernah begitu. Mungkin. Enggak usah jauh-jauh ke orang lain. Mungkin saya ke istri pernah begitu. Bojo ngomong tinggal turu. Saya langsung dek itu. Bener itu. Itu dek langsung. Ini kejadian udah lama ya. Saya masih belum 40 tahun umurnya. Masih muda lah saya saat itu. Itu dek. Waduh. Dalam hati saya, ya Allah. Ya 2010-an lah kira-kira. Itu ya Allah. Asam kata saya. Ya asam untuk dia, terus untuk saya juga. Jangan-jangan saya ini pernah seperti itu. Saya tobati itu. Saya minta ampun betul sama Allah. Nah, kalau untuk muhasabah begitu boleh Bu Popi.
Apa saya pernah nipu orang? Perasaan nggak pernah sih. Ya, alhamdulillah kalau nggak pernah, berarti ini pure murni ujian berarti. Jadi kalau sebagai bahan muhasabah boleh, tidak apa-apa. Kalau memang pernah, ya udah kita minta ampun sama Allah. Tapi kalau tidak, berarti ini pure murni ujian. Nah, Bu. Tapi waktu itu saking marahnya saya mengutuk orang 12 turunan. Ya Allah, kasihan keturunannya itu. Saya tahu Bapak itu tidak bakalan bertanya, tapi karena saya keselnya. Oke. Biasanya 7 turunan, loh ini 12 turunan. Ya, ibu sebagai orang yang dizolimi, ibu punya 2 hak memang. Hak pertama hak membalas, hak yang kedua adalah hak memaafkan. Nah, dalam hal ini termasuk hak orang yang dizolimi adalah berkata kasar yang aslinya Allah nggak suka, kecuali dari orang yang dizolimi. Stempel pembenaran ini ada di surah An-Nisa ayat 148. An-Nisa ayat 140 awal juz 6 itu. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Ya, 148. Jadi boleh. Nah, tapi jangan sering-sering diambil ini. Nanti kita nggak surplus. Nah, Nggih. Bagus. Memang betul. Kewaspadaan dalam Islam harus. Suudzon dalam Islam tidak boleh. Tapi waspada harus. Bahkan saya teruskan ya, bahkan dalam masalah harta, dalam masalah muamalah terutama harta, dalam Islam asasnya tidak percaya. Ada orang mau pinjam ke jenengan karena Anda nggak percaya, maaf Mbak, saya belum bisa minjemin. Itu tidak berdosa jenengan. Karena memang asasnya tidak percaya dalam Islam. Apa buktinya Ustadz? Kalau dalam Islam ketika kita bicara muamalah asasnya tidak percaya, nanti cermati surah Al-Baqarah ayat 282 283. 282 283. Itu kan untuk jenis transaksi yang tidak tunai. Apa kata Al-Quran? Saksi. Cari juru catat, adakan saksi, tulis. Saksi, tulis. Kalau tidak cukup, yang ayat 283-nya, jaminan. Untuk jenis transaksi yang tidak tunai. Apa tadi? Saksi, tulis, kalau perlu jaminan. Ini kalau diperlukan ya. Kalau Anda percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda kan tidak percaya, maka itu tidak salah dan ada aturannya tadi itu. Itu beda bab sihir nanti. Atau hipnotis dalam pengertian memang itu permainan trik para praktisi hipnotis, itu ya beda bab lagi nanti itu. Karena hipnotis itu ada 2, ada hipnotis yang ilmu itu yang bisa dipelajari itu. Tapi ada juga yang sifatnya sihir juga ada. Kalau sihir ini pasti ada mantra-mantranya kalau itu. Terus, ya berarti Ibu saat itu sedang terdolimi betul berarti saat itu. Okay. Makanya harus banyak berdoa juga, waspada namanya berdoa juga. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sama-sama. Monggo Bu Indah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah harusnya mic-nya ini biar matching. Itu matching semua. Mau ini. Iya. Monggo. Pak Ustadz, kan katanya selama kita beriman, Iya. itu masih walaupun kita nanti disiksa
disiksa di neraka yang Ya. kita nggak tahu berapa lama keluar, tetap ada kita akan selama masih ada Iman. beriman Betul. itu masih boleh kita masuk surga. Betul. Berarti beriman itu sebenarnya selama kita memegang syahadat. Ya. Betul, betul, betul. Nah, tapi ini kemarin menarik Pak Ustadz karena saya berarti kan kalau nggak sholat, walaupun kan selama dia masih beriman, berarti dia masih katakan beriman selama dia masih memegang syahadat. Betul, Cuma betul. kemarin saya ngaji baca surat Al-Mu'minun, ini kan ayat 1 dan ayat keduanya ngomong begini. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Aduh, saya mikir, jadi saya kalau misalnya sholat nggak khusyuk, berarti apakah saya nggak beriman? Terus. Baik, saya jawab. Saya jawab dari yang belakang ya. Tolong bedakan antara alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, dengan al-mu'minun. Saya ulang ya, tolong bedakan antara alladzina amanu dan al-mu'minun, itu beda. Kalau alladzina amanu artinya, saya secara bahasa dulu ya. Alladzina amanu artinya orang-orang yang telah beriman. Kalau al-mu'minun itu mukmin sejati. Orang yang menulis dengan penulis beda apa beda? Beda. Orang yang menulis belum tentu penulis. Kalau penulis pasti menulis. Orang yang bertinju dengan petinju beda apa beda? Beda. Orang yang bertinju belum tentu dia petinju. Tapi petinju pasti bertinju dia. Pelari dengan orang berlari beda nggak? Beda. Pelari pasti berlari, tapi orang yang berlari belum tentu pelari. Pelari dari kenyataan. Nah, sama dengan begitu. Alladzina amanu belum tentu mukminun, tapi mukminun pasti alladzina amanu. Di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu Allah sedang bicara mukmin sejati. Yang sempurna lah kalau bahasa, yang imannya sempurna. Sementara yang Ibu tanyakan tadi itu di pada level asal ada imannya, alladzina amanu pasti masuk surga. Bahkan di kitab ini ada juga dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga, itu babnya itu. Jadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Itu ternyata orang yang hatinya itu hitam legam, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih. Dan satu titik putih itu adalah la ilaha illallah. Dia tidak bergeser dari la ilaha illallah. Maka kalau ada misalnya orang dia serius saat pertama bersyahadatnya, setelah itu wis embuh gak karu-karuan kelakuannya wis, dan berujung kepada kematian dalam keadaan seperti itu, tapi dia tidak bergeser dari la ilaha illallah, tidak murtad, tidak nyata-nyata kembali pada agama sebelumnya misalnya, istiqomah, konsisten dengan pernyataannya itu, walaupun mungkin dia tidak mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, bahkan mungkin tidak sama sekali, masih ada harapan masuk surga, cuman gosong gitu, ya kan? Naudzubillah. Semoga untuk kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma insyaallah. Bu Ana matur nuwun sangat nggih. Jazakillah khairan. Semoga Allah berkahi beliau beserta keluarga, sehat walafiat. Amin. Insyaallah. Semoga segala harapan baiknya Bu Ana segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma insyaallah. Boten nyanderaken tentengan tadi motor saya itu. Kan beliau ada usaha napa? Soto napa? Bu, soto napa, Bu? Simpang napa? Simpang 7. Di Rawalumbu jembatan. Oh lurus. Oh ke arah Narogo. Oh. Masyaallah. Ibu. Oke, monggo yang lain silakan. Oke, monggo Bu Ratna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya menggibahi orang yang sudah meninggal tanpa menyebut nama? Misalnya gini, kemarin ada teman itu, dia ngomongin teman yang meninggal, terus teman satunya bilang, gibah dia sudah meninggal, karena aku nggak sebut nama, itu gimana? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda yakin orang yang sedang panjenengan ajak bicara itu tidak mengenali orang yang panjenengan sebutkan secara pasti, itu tidak apa-apa. Kayak saya pernah sebut sini ya, tenang Bu, bukan orang sini, orang sana. Tapi insya Allah dulu nggak ada yang kenal lah, insya Allah itu. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau ibu tahu bahwa orang yang kita ajak bicara itu tahu siapa yang kita maksud, itu ghibah juga. Secara umum dulu ya, itu ghibah juga. Tak boleh. Saya ulang ya, kalau orang yang kita ajak bicara itu tidak mengenali siapa yang kita maksud, tidak apa-apa. Tapi kalau mengenali secara pasti yang kita maksud, tidak boleh. Itu dulu rumusnya. Kalau bahasanya Nabi, sudahlah. Kalau bahasa kita ya akamakal, jangan bicarakan keburukan saudara kalian yang sudah meninggal, karena saat ini dia sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa tidak boleh sama sekali? Kembali pada niatnya. Ingat rumusnya kata Imam Nawawi rahimahullah, ghibah itu haram kecuali ada tujuan kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya minta nasihat, konsultasi cari solusi, atau menceritakan keburukan orang lain supaya orang lain selamat dari tipu dayanya, atau mengambil pelajaran darinya, atau apapun. Contoh gini misalnya, ini saya menukil langsung dalam konteks orang yang meninggal ya. Contoh misalnya, ini buat pelajaran buat kita ya. Saudara kita kemarin itu, kita nggak sebut nama tapi orang tahu semua lah. Itu kan gara-gara dia begini akhirnya begini. Ini keluarganya gini, buat pelajaran. Apa buat pelajaran? Nah, kita jangan kayak gitu. Tapi kalau pure murni membicarakan keburukannya tok, tidak boleh. Iya mau dong. Tidak boleh. Membicarakan keburukannya tok itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk mengambil pelajaran itu boleh. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Contoh aja. Nggih, monggo silakan. Monggo. Nggih. Sebenarnya gini Bu, kalau ibu merasa termasuk orang yang terzalimi, tadi ayatnya Al-Bab An-Nisa 148. Itu dulu ya, dasarnya dulu ya. Kalau ibu merasa terzalimi, ibu merasa misalnya, ibu berlaku An-Nisa 148. Itu dulu ya, itu dulu. Cuman begini Bu, khusus untuk para pemimpin itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan begini. Saya baca ini dalam kitab Tamyiul Ghafilin, hadis qudsi, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Dalam riwayat itu dikatakan begini, janganlah kalian sibuk mencaci maki penguasa. Tunggu dulu. Bertobatlah kalian kepadaku, maka akan aku lunakkan hati mereka untuk kalian. Dalam hadis qudsi itu gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, dalam adab Islami, akhlak Islami sebenarnya kalau ada pemimpin yang tidak baik itu idealnya ya kita datangi dia nasihati 4 mata, idealnya. Nah ini idealnya. Tapi karena itu tidak mungkin, maka yang mungkin itu yang kedua apa? Doa.
Itu yang banyak para ulama kita mengatakan, andaikan saya punya doa yang mustajab, maka yang akan saya doakan adalah pemimpin saya. Karena kalau dia baik, kebaikannya akan nyumrambah, akan menyebar ke yang lainnya. Tapi kalau misalnya dia tidak baik, juga akan berdampak kepada yang lainnya. Kalau sikap pribadi saya pribadi saya, kembali kepada saya punya apa, itu aja. Taruhlah misalnya pemimpin yang dimaksud ini misalnya berbuat dolim. Sekarang saya bisa apa? Kalau saya punya partai, saya gunakan partai saya untuk ngomong baik-baik. Saya gunakan kekuatan politik saya untuk ngomong baik-baik. Kan begitu. Saya punya apa? Saya punya ilmu. Ayo dengan ilmu saya, bagaimana supaya kemungkaran itu tidak terjadi. Jadi tidak hanya ngegosip di WA group. Tapi ayo kita punya apa? Nah, terakhir apa? Karena saya nggak punya apa-apa kecuali doa. Doa itu. Biasanya ibu bersetuju tidak dengan saya? Doa saya biasanya, doa saya itu yang pertama, saya mohon kepada Allah agar beliau diberi hidayah. Sehingga diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk memimpin negara ini dengan baik dan benar. Itu doa saya yang pertama. Yang kedua, saya mohon kepada Allah agar kalau ada kezaliman, dihentikan kezalimannya. Itu doa saya itu. Kalau saya melihat kemungkaran pada pemimpin misalnya, saya doakan semoga beliau diberi hidayah oleh Allah, disadarkan, diberi kemampuan untuk memimpin negara ini dengan baik dan benar. Yang kedua, saya mohon kepada Allah kalau ada kezalimannya, semoga kezalimannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti nggih? Ini kok lek kula lho nggih. Nah, saya itu enggak sekali, Bu. Berkali-kali orang di depan saya mencaci maki pemimpin itu berkali-kali. Saya dalam hati cuma gini, saya maklumi dia sebagai orang yang terdolimi lah. An-Nisa 148. Tapi saya tidak mau ngambil sikap yang sama. Saya cuma berdoa, ya Allah, semoga, ya tadi doa saya kan tadi, itu kalau saya pribadi nggih. Saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan boleh enggak setuju dengan saya enggak apa, cuman saya begitu gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Ya boleh biar puas, tapi puas yang benar. Jangan puas yang tidak benar. Nggih, monggo Bu Linda. Oh nggih, monggo Bu Indah, monggo. Monggo Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Dia mungkin tidak berbuat salah atau seperti Rasulullah atau begitu. Bagaimana dengan orang yang memang jelas-jelas dia pernah melakukannya, pernah dia menipu atau apa, itu sudah barang tentu mendapat cobaan seperti itu atau gimana? Bagus. Saya bicara secara umum dulu Bu ya. Dalam Islam itu ada rumus gini Bu. Wa jazaa'u hasanatun wa asyru amsalihah. Balasan kebaikan itu kebaikan yang sama, minimal kali 10. Pasti absolut sudah. Sebaliknya wa jazaa'u sayi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi dalam Islam ada rumus. Kalau orang ini akhirnya bertobat, biasanya tidak pernah dibalas. Asal betul-betul bertobat. Tapi kalau tidak pernah bertobat, konsekuensinya akan terjadi. Nah, saya pernah sampaikan sini mungkin ya, bahwa dalam Islam itu tidak berlaku hukum karma. Di mana kalau dia mukul pasti dipukul balik. Kalau dia menghina pasti dihina balik, belum tentu. Kadang itu nggak pernah terjadi, tapi balasan itu pasti, bentuknya terserah Allah nanti. Tapi sakitnya sama atau bahkan lebih. Kira-kira gitu. Bisa dimengerti ya? Nah, balasan amal itu pasti. Maka yang dikenal dalam Islam namanya balasan amal, bukan hukum karma. Kalau hukum karma itu wilayah agama sebelah. Ya, bagi kita itu lakum dinukum waliyadin. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih.
Enggak yang lain silakan. Oke, monggo Bu Nurul, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafir, kita kan semua orang banyak selalu interpretasinya non muslim. Ya, ya. Apakah kafir itu berlaku juga kepada orang muslim yang Bagus, tidak bagus, taat, sudah tahu harus sedekah, tidak Bagus, zakat, bagus. sudah harus tahu begini, tidak Bagus, zakat. bagus, Benarkah itu Pak Ustaz? Bagus. Secara bahasa kafir itu dari kata kafaro yang berarti ingkar. Ada juga yang berarti menutupi, cover itu loh, menutupi. Jadi orang yang hatinya tertutup dari menerima kebenaran itu namanya kafir. Maka dalam Al-Quran istilah kafir itu sebenarnya itu tidak hanya untuk orang-orang yang di luar Islam, tapi orang yang beragama Islam pun bisa dilabeli dengan label kafir. Makanya gini Bu, kafir itu secara umum kalau kata Al-Baqilani itu ada 3 model. Ada kafir i'tiqad, ada kafir qauli, i'tiqadi, qauli dan fi'li. Jadi ada kafir i'tiqad, keyakinan, dia mengingkari adanya Tuhan, dia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini yang fatal ini. Ada kafir fi'li, kufur perbuatan. Contoh tadi, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, tidak mau berbagi dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya secara melimpah, dan macam-macam. Termasuk kufur gaya hidup, itu fi'li namanya. Terus kemudian yang ketiga ada kufur qauli, ucapan. Jadi dengan ucapan itu dia mengingkari peran Allah terkait dengan kebaikan yang terjadi pada dirinya. Alhamdulillah ya kamu enggak ada campur tangan Allah, saya semua ini, saya semua. Itu kufur qauli, ucapan. Kalau sampai disertai dengan keyakinan, fatal, bahaya juga. Nah, makanya kalau kita bicara secara bahasa, kafir itu bisa disematkan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang beragama Islam kalau dia mengingkari nikmat Allah. Namanya kafir nikmat atau kufur nikmat. Atau dia gaya hidupnya nggak sesuai dengan ajaran agama. Namanya kufur millah, kafir gaya hidup namanya. Nah, apalagi dan macam-macam lah. Yang paling fatal itu memang kafir i'tiqad, kafir keyakinan itu yang paling fatal memang. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo yang lain silakan. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan khusus untuk orang yang dizolimi, selain tadi pilihan ada 2 itu Pak Ustaz, memaafkan dan membalas terus memaafkan. Apakah ada kayak doa, jadi kita menyerahkan ke Allah balasannya? Karena saya pernah dengar ada doa bahwa Allahumma firnihim bima syi'ta ya. Jadi menyerahkan balasannya itu menyerahkannya ke Allah. Terima kasih. Sampai sebentar ini. Sebentar nih. Betul ya, jadi menjawab kezaliman seseorang dengan doa itu boleh, tidak apa-apa. Doanya itu macam-macam. Doa supaya orang yang terdolimi itu, orang yang mendolimi itu ya merasakan dampak dari kedolimannya itu
sah-sah saja, itu diperbolehkan dalam Islam, tidak ada masalah. Karena saya ulang tadi, di antara hak dari orang yang didolimi itu membalas. Mungkin tidak balas secara fisik, tapi balas secara doa. Contoh gini, ini contoh. Ya ini saya cerita aja lah biar mungkin bisa diamalkan kalau mau, monggo. Satu saat saya itu kan jadi guru honorer di sebuah SD negeri di Surabaya. Guru honorer. Ketika itu di SD negeri itu guru agamanya belum ada. Saya diminta ngajar agama di SD itu sebagai guru honorer. Sudahlah guru honorer, 3 bulan gak digaji saya. Memang saat itu kepala sekolahnya rodok. Kepala sekolah itu agak-agak gimana kepala sekolahnya saat itu ya. Saya punya prinsip, saya kalau berdakwah itu punya prinsip memang nggak minta bayaran. Jadi saya itu nggak kecewa soal dia nggak bayar saya sebenarnya. Cuman saya nggak sukanya itu kalau dia nakal aja. Jadi maka terus saat itu saya minta tolong kepada Allah melalui doa. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarradz zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin, wahai Allah yang maha kuat, yang maha kokoh rencananya, ikfi syarradz zalimin. Cukupkanlah keburukannya orang yang zalim ini. Hentikanlah kezaliman orang yang zalim ini. Karena saya ngerinya guru-guru honor yang lain kena imbasnya juga. Niat saya bukan soal angka yang harus saya terima, tapi kedzalimannya yang saya nggak setuju. Nggak, saya mohon pada ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarradz zalimin. Apa yang terjadi? Yang terjadi besoknya dia panggil saya kepala sekolah itu, langsung dibayar 3 bulan. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarradz zalimin. Itu bertawasul dengan menggunakan al-asmaul husna melalui nama Allah ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarradz zalimin. Ya ikfi cukupkanlah syarradz zalimin, keburukan orang yang zalim ini. Ya Qawiyyu ya Matinu ikfi syarradz zalimin. Itu saat itu saya baca sambil mohon kepada Allah supaya kezaliman orang ini dihentikan. Kalau ibu nanya berapa kali saya baca, saat itu saya baca 100 kali. Enggak harus ya, saya enggak termasuk yang tidak mengharuskan soal angka. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarradz zalimin. Saya mohon kepada Allah agar dihentikan kezalimannya. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, kita bisa baca juga wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu surah ke-40 ayat 44. Surah ke-40 Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 44. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, maka Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Sebentar. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, tergantung ibu mau minta apa gitu aja. Dulu saya pernah dapat amalan dari salah satu guru saya lah.
Itu kalau ada orang yang zalim banget gitu. Itu sambil kita menghadap ke arah orang itu, nggak harus orangnya persis ya, misalnya rumahnya sana gitu. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mohon pada Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu kalau guru saya bilang 50 kali. Saya ulang, saya tidak fanatik dengan angka ya. Yang baca segitu monggo, lebih silahkan. Saya baca. Itu dua kemungkinannya itu. Tunduk atau hancur ya. Tunduk atau hancur ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menghadap ke arah orangnya. Bukan arahnya, misalnya bukan berhadap begini enggak harus. Misalnya orangnya rumahnya sana gitu. Menghadap ke sana sambil mohon. Ini pernah saya ajarkan ke salah seorang jamaah. Terus dia ada masalah dengan seseorang gitulah ya. Terus beliau amalkan kok dengan izin Allah. Sekarang berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Nah, terus pernah teman saya juga ada masalah dengan bosnya. Saya suruh baca itu kok dengan izin Allah kok. Bosnya zalim ditanya ya. Kok dengan izin Allah bosnya jadi baik sama dia. Nah, beberapa saya coba ke orang yang enggak ngutang, enggak bayar-bayar kok. Ya kok lumayan bayar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau guru saya saat itu bacanya 50 kali. Iya, bismillah sambil mohon pada Allah menghadap ke arah orangnya itu. Kalau mau diamalkan monggo nggih boten betul. Ini enggak harus ya. Cuman ini namanya bertawasul dengan al-asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, saya enggak fanatik angka ya. Karena kita tidak boleh mengharuskan angka kalau memang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfi. Boten napa-napa juga. Cuman biasanya gini. Ada orang-orang tertentu itu yang dia punya pagar. Ya, punya amalan-amal tertentu yang untuk memagari dirinya. Kadang doa kita itu nggak ngefek sama dia itu karena dipagari oleh dia. Kayak tadi yang saya bilang kepala sekolah yang zalim itu, dia senang ke dukun itu. Wong dari mana saya tahu? Dia cerita sendiri, senang ke dukun. Dia cerita, berarti dia ada pagar pakai sihirnya kan? Itu sebelum saya baca ya qawiyu ya matini fi syarrad dzalimin, itu saya bongkar dulu pagarnya itu. Bagaimana membongkar pagar yang gaib itu? Kalau dulu teman saya ngajari saya satu pondok dengan saya itu, usahakan sambil tahan nafas 3 kali baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Itu kita tiupkan ke arah orangnya itu untuk bongkar pagar yang mungkin dia pakai sihir atau apa itu. Karena kadang wirid kita itu nggak tembus juga ke dia itu. Kenapa? Karena dia menggunakan pagar itu. Bongkarnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Tahan nafas semampunya. Kalau satu gak kuat, nah lagi. Diulang-ulang enggak apa-apa. Iya, bismillah. Itu nembus pagar di samping untuk keselamatan ya dalam hadis Sahih Bukhari itu untuk nembus. Bahkan bayi yang sulit lahir dibacakan itu insyaallah lancar lahir. Ya, bismillah. Ditiupkan ke air suruh minum orangnya, bacakan itu insyaallah cepat lahirnya. Cuman kalau untuk yang bayi biasanya saya baca 21 kali. Enggak harus, cuman silakan dibaca kira-kira segitu, lebih boleh kurang ya enggak apa-apa sih. Itu seperti itu. Enggak apa-apa tahan nafas, tapi tahan nafasnya dicicil. Misalnya baca 2, tarik lagi, nanti 2 lagi, tarik lagi. Enggak harus 21 langsung boten kayak bengek nih. Sebenarnya enggak apa-apa. Cuman gini Bu, dalam dunia tasawuf itu dan dalam dunia tasawuf adanya ilmu ini, tahan nafas itu bisa membuat kita lintas zaman. Dalam dunia tasawuf
Zikir yang ditahan, zikir sambil tahan nafas. Makanya kita kalau baca Al-Quran kan tahan nafas sebenarnya. Kan tidak boleh nyolong nafas dalam bacaan Al-Quran itu. Itu tahan nafas itu membuat kita itu lintas zaman sebenarnya. Lintas zaman itu gini. Ya ini nanti kaitannya dengan tertarik kepada Allah untuk melintasi batas ruang dan waktu kita sebenarnya. Tapi itu dalam dunia tasawuf ya, bukan dalam dunia kita pada umumnya. Makanya dalam dasar jauh-jauh Al-Quran saja kita bacanya mesti tahan nafas. Kalau kita nyolong nafas kan tidak boleh, kecuali memang ada masalah dengan pernafasan. Kan ngoten nggih? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Monggo yang lain sebelum saya tutup. Nggih monggo, Bu Wiwi. Baik. Kalau ada orang yang dolim kepada kita, terus kita maafkan, apakah dia masuk surga? Tergantung. Kalau yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan bertobat, urusan dengan kita beres, yang bersangkutan tobat, insya Allah bisa masuk surga. Tapi kalau yang bersangkutan tidak bertobat, urusannya dengan Allah belum beres berarti. Saya ulang ya, orang kalau kita maafkan karena kedolimannya kepada kita, urusan dengan kita beres. Tapi dengan Allah belum beres kalau dia nggak tobat. Tapi kalau dia tobat, dengan kita beres, dengan Allah beres. Insya Allah yang begitu bisa masuk surga. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.